masyarakat menanti siapa yang ditunjuk oleh Jokowi menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, banyak yang terkejut keluarnya nama Sudirman Said di sini. Saya masih bersama Menteri SDM Sudirman Said. Pak Dirman, banyak yang bahkan kalau kita cari pun informasinya sekarang banyak yang mengekspresikan keraguan. Tidak hanya dari mereka yang bergelut dalam bidang energi dan sumber daya mineral, para pengamat, bahkan beberapa politisi yang bahkan dari partai yang sama dengan Presiden Anda begitu. Bagaimana Anda menjawab keraguan-keraguan terhadap Anda yang dianggap kurang masih pengalamannya di dalam bidang ini, Pak? Ini pekerjaan ke-7 saya, dan ada banyak di antara pekerjaan yang saya kerjakan itu hal-hal yang baru sama sekali gitu. Dan selalu saja orang meragukan. Jadi kalau di underestimate itu saya sudah biasa gitu. Tetapi saya menikmati suasana itu karena artinya ekspektasi mereka itu tidak tinggi-tinggi amat gitu. Jadi ruangan tidak sudah kita kerjakan saja gitu, dan kita buktikan dengan karya. Saya mengatakan ya kalau main bola itu kan 2 kali 45 menit gitu ya. Jadi kalau awal-awal menit pertama kedua orang masih mencibir-cibir ya nggak apa-apa lah. Ini juga gitu, ini pekerjaannya 5 tahun. Jadi it's okay, dan terima kasih, itu adalah menjadi satu cambuk bagi saya, menjadi satu vitamin gitu supaya saya lebih kuat secara mental. Saya rileks saja menghadapi segala macam sikap, dan bukan hanya ekspresi meragukan tapi juga tekanan gitu. Bahkan tekanannya sudah muncul sebelum diumumkan. Jadi saya kadang-kadang ketawa tuh, yang menganalisis itu kayaknya lebih tahu dari saya sendiri gitu. Banyak hal-hal yang saya nggak tahu, oh ternyata ada begini gitu. Jadi tapi sesuatu yang wajar karena sekali lagi ini pekerjaan yang sangat kompleks gitu. Dan para pihak yang berminat, tanda kutip, itu luar biasa banyak, bukan minat jabatan tapi minat pada sektor ini. Dan cara mereka berminatnya itu bermacam-macam juga. Ada yang dengan cara-cara baik gitu, ada yang dengan cara-cara tidak baik. Nah, saya kira kalau dipetakan, yang reaksinya paling keras adalah para pihak yang punya minat, yang kepengen meneruskan cara-cara tidak baik gitu. Jadi ketika datang seseorang yang dipersepsikan akan melakukan satu clean up gitu ya, akan melakukan pembersihan, mereka bereaksi secara menurut saya berlebihan gitu. Dalam 2 minggu ini Bapak sudah mendapatkan paling tidak entah itu meminta bertemu atau katakan dengan cara-cara lain lah mencoba menghubungi dan melakukan itu, mempertahankan cara-cara yang tadi Anda katakan tidak baik. Banyak. Langsung ada Pak, dalam 2 minggu ini langsung mencoba. Warning, jangan ini, jangan itu. Kemudian saya ngambil keputusan kemarin melakukan penggantian di telepon, mengantisipasi, jangan buru-buru segala macam, sampai pada hal-hal sifatnya pragmatis. Jadi, dan itu sudah saya antisipasi pasti akan begitu. Tetapi sikap saya kan begini, ini seperti sedang bertempur di mana tembakan itu datang dari segala penjuru gitu. Ada yang mengatakan slow down dulu mas, jangan banyak mengambil tindakan. Nah kalau bertempur tembakannya dari segala penjuru tuh suruh diem gitu. Sudah pasti mati, sudah pasti lewat. Tapi kalau kita bergerak terus gitu, ada kemungkinan untuk survive. Dan saya kira harus survive gitu, karena pemberesan sektor ini diperlukan atau ditunggu oleh masyarakat gitu. Itu seperti kata-kata slow down seperti itu Anda tangkap dengan nada menasihati atau mengancam kalau begitu, Pak? Multitafsir, dua-duanya. Ada juga dengan nada mengancam yang lebih keras dari itu. Eksplisit sekali mengatakan, sampai ada yang membisiki itu manusia kan gitu, Sudirman kan manusia gitu. Tetapi mengingatkan begitu ya, gitu, dan mulai ada signal-signal yang lucu-lucu gitu ya, tapi kita anggap sebagai kelucuan aja. Tapi seharusnya memang ini pun sudah tadi Bapak bilang Bapak antisipasi, karena kita tahu bahwa berbicara mengenai kementerian ini, SDM ini salah satu kementerian yang banyak sekali interest yang mengelilingi begitu Pak, dari berbagai pihak, dan seperti Anda katakan dalam 2 minggu saja langsung terasa bagaimana menangkal interest ini. Mungkin kalau masukan itu baik, oke, tapi kalau masukan untuk mengamankan kepentingan pribadi maupun kelompok, ini kan yang dihindari. Saya punya filosofi, sikap orang kepada kita itu adalah refleksi dari sikap kita pada orang gitu. Misalnya soal godaan, kan orang mengatakan kalau kita menunjukkan sikap bahwa kita ini pantas digoda gitu,
pantas ditekan, mereka akan goda dan akan tekan gitu. Tapi saya kirim signal bahwa saya hanya mau kerja, tidak punya kepentingan apapun gitu. Dan kalau tadi Anda mengatakan betapa banyak orang-orang berkepentingan, justru itu yang harus diselesaikan. Karena apa? Sektor ini disandera oleh kepentingan gitu. Listrik lambat, kilang tidak segera dibangun, impor bertahun-tahun begitu besar. Itu karena kepentingan segelintir orang yang menurut saya menikmati advantage gitu, mendapatkan uang mudah gitu, kemudian di atas penderitaan rakyat gitu. Nah, diberi tugas semacam ini buat saya sih satu call untuk berjuang gitu. Pak Dirman bisa mengatakan bahwa pada saat menjadi menteri hal seperti ini semakin jelas bahwa ada interest yang bermain di situ, kepentingan yang bermain, keinginan mendapatkan uang dengan cepat. Apa yang bisa dilakukan, Pak? Pembersihan, apakah hanya reformasi saja birokrasi atau bahkan ya dilaporkan begitu sampai ke KPK ataupun ke kepolisian? Saya menekankan berulang-ulang, tugas saya bukan mencari orang bersalah, itu tugas penegak hukum. Tugas saya adalah meyakinkan sektor ini diurus dengan baik sehingga memperoleh manfaat bagi kepentingan rakyat. Kalau kita kembali pada norma, bagaimana Undang-Undang Dasar Pasal 33 itu dijalankan gitu. Sekarang persoalannya kan sistemik, sudah masuk kepada sistem gitu. Karena itu pembetulannya tidak bisa tidak sistemik, harus pakai sistem gitu. Benahi sistem ada 3. Nomor 1 leadership orangnya gitu, nomor 2 struktur cara kerjanya, nomor 3 budaya culture gitu. Yang paling cepat men-tackle ya leadership. Jadi di awal-awal saya ingin meyakinkan seluruh titik dari sektor ini, para dirjen, kepala SKK Migas, para direksi tentu urusannya dengan Menteri BUMN, tapi yakinkan bahwa seluruh sektor itu dipimpin orang-orang yang lurus gitu. Orang-orang yang betul-betul berpikir bagi kepentingan negara dan bangsa dan memiliki kompetensi. Itu akan saya kerjakan di awal-awal. Pada saat kita kembali, kita akan mulai membahas mengenai apa yang dikelola di bawah Kementerian SDM, mengenai sumber daya alam dan juga beberapa masalah yang mengintai. BBM selalu menjadi polemik, listrik bahkan dikatakan bisa menjadi krisis dalam 2 tahun lagi kalau tidak ada terobosan. Sesaat lagi. Halo, selamat malam saudara, kita berjumpa lagi dalam program Wajah Kabinet Kerja Jokowi JK. Anda kembali bersama saya Timothy Marbun. Hari ini kita akan berbicara mengenai sesuatu yang bergantung atau menggantungkan, orang banyak menggantungkan pada hal ini, yaitu energi dan sumber daya mineral. Banyak sekali sebenarnya yang bisa dibahas dari energi dan sumber daya mineral, mulai dari BBM, pemenuhan kebutuhan energi, dan juga apa rencana ke depan dalam pemenuhan ini. Dan juga salah satu yang selalu diungkit-ungkit adalah mengenai mafia migas. Itu akan menjadi pembahasan kita, namun kita juga akan mengenal sedikit lebih jauh dari menterinya sendiri. Dan saya malam hari ini sudah bersama dengan Pak Sudirman Said, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Selamat malam, Pak Dirman. Selamat malam. Terima kasih banyak atas waktunya. Pertama-tama saya ucapkan selamat atas posisi Anda dalam Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Mungkin Anda sendiri begitu ditunjuk oleh Presiden Jokowi menduduki posisi ini, bukan suatu daerah yang kurang familiar apa ya? Terima kasih. Lebih tepatnya mungkin mohon doa karena saya paham ini pekerjaan tidak ringan gitu. Dan saya baru dipanggil itu sehari sebelum pengumuman dan memang tidak kenal beliau, jadi kagetnya itu bercampur-campur antara mengapa saya diberi tugas, kemudian mengapa tugasnya bidang ini gitu. Itu sesuatu yang betul-betul mengejutkan. Tapi sesudah beliau umumkan sebagai bagian dari tim kabinetnya, sudah kita bersiap kerja dan bismillah dengan niat baik, niat yang lurus, rasanya akan selalu ada solusi itu. Jadi cukup mengagetkan untuk Pak Dirman karena Anda sendiri sama sekali tidak mengenal Jokowi secara pribadi. Hari Sabtu jam 14.30, sehari sebelum itu adalah pertama kali saya ketemu dengan Pak Jokowi. Sebelumnya sama sekali belum pernah dalam satu forum, tidak pernah bersalaman, tidak pernah apalagi kenal gitu. Jadi betul-betul Presiden ini memilih orang entah pertimbangannya apa, tapi tentu beliau punya wisdom, punya pertimbangan tertentu. Dalam hal Anda berarti bukan kedekatan yang pasti Pak ya, karena tidak mengenal sama sekali. Itu barangkali yang mesti digarisbawahi bahwa sama sekali ketika memilih orang itu
tidak mempertimbangkan soal asal-usul atau kedekatan, dan itu beliau konfirmasi ketika dialog ketiga atau keempat gitu ya, dan beliau mengatakan tidak ada satupun dari 34 yang saya pilih itu yang punya kedekatan pribadi, betul-betul urusannya urusan profesional, urusan pekerjaan gitu. Atau mungkin pertanyaannya sedikit berbeda, yaitu setelah memilih saya, apa yang Bapak harapkan dari saya, mungkin begitu, sempat ditanyakan tidak? Itu menjadi topik diskusi di awal. Jadi beliau jelaskan isu-isu yang kita hadapi di sektor energi gitu ya. Dan energi itu pengertiannya dari mulai bahan bakar, masalah listrik, masalah tentu migas menjadi masalah besar, sampai pada sumber daya mineral, tambang-tambang segala macam. Dan pertanyaannya itu kepada beliau, dari beliau itu sejauh mana masalah-masalah ini bisa diselesaikan gitu. Saya menjawab bahwa Presiden, pengetahuan teknis saya mengenai sektor ini barangkali terbatas gitu. Saya tidak lama dan mungkin hanya 10 tahun bekerja di sektor ini. Saya pernah di Pertamina, saya pernah di perusahaan energi di swasta, ngurus batu bara, ngurus listrik segala macam. Tapi saya katakan pada Bapak Presiden bahwa kalau solusi teknis sebetulnya kita bisa cari ahlinya, karena banyak sekali kita punya ahli. Yang sering solusi tidak menjadi kenyataan di lapangan adalah karena dihalangi oleh vested interest itu. Jadi saya katakan, kalau pemimpin negaranya itu lurus, nyata lurus, sesulit apapun persoalan kita bisa selesaikan gitu. Saya membutuhkan wisdom backup dari beliau, karena saya paham tugas ini tidak ringan gitu. Dan saya kira dari waktu-waktu beliau mengkonfirmasi bahwa kita mesti bereskan sektor ini, dan karena itu butuh banyak orang yang punya kompetensi, butuh banyak orang punya integritas, karena persepsi masyarakat mengenai sektor ini kurang baik gitu. Malah saya katakan sangat buruk, karena kasus-kasus yang dialami oleh para pemimpin di sektor ini gitu. Itu menjadi beban atau tantangan barangkali. Maka kepada rekan-rekan di SDM, kepada karyawan, kepada seluruhnya saya katakan, tugas awal saya adalah bagaimana bersama-sama teman-teman itu membangun kembali kredibilitas, kepercayaan publik pada kementerian ini gitu. Jangka panjang ini. Saya kira harus segera, nggak bisa nunggu, dan itu yang sedang saya lakukan sekarang gitu. Kalau dari tadi Anda mengatakan bahwa mempersiapkan beberapa hal, kalau secara teknis banyak ahli yang tentu bisa Anda rekrut begitu, atau Anda mintai pertimbangan dan konsultasi. Tapi di sini ada sesuatu yang harus dibekali, yaitu mungkin mentalnya. Posisi yang Anda duduki ini tentu tidak secara langsung, tapi bagaimanapun juga ada unsur politis di situ, yang ada interest politis di situ. Apakah Anda mempersiapkan diri untuk hal ini? Dan bahkan di minggu awal ini pun kita tahu sudah ada rencana kenaikan BBM, dan sudah ada unsur politis juga di situ yang bermain. Apa persiapan Anda untuk hal ini, Pak? Begitu disebut bahwa saya ditugasi mengurus SDM, sesudah terkejut sebentar, nggak boleh lama-lama. Saya sudah membayangkan medannya seperti apa gitu. Dan betul sekali, saya akan menghadapi pressure, baik pressure yang sifatnya tulus gitu. Pressure tulus itu betul-betul menyuarakan suara rakyat itu, maupun pressure yang karena ada vested interest itu. Tapi pilihan kita kan begini, begitu tugas di tangan, kita mau jalan atau tidak gitu. Dan saya memilih jalan gitu, apapun yang terjadi. Karena yang saya kerjakan itu sebenarnya bukan untuk saya sendiri, bukan untuk keluarga saya, tapi untuk rakyat gitu. Kalau kita bekerja untuk rakyat, pressure setinggi apapun tidak ada beratnya, karena saya yakin seluruh rakyat yang rasional, yang punya itikat negara ini beres, itu akan membackup saya gitu. Pak Dirman bukan tanpa pengalaman, tapi mungkin bukan nama yang paling dikenal dalam bidang energi dan sumber daya mineral. Tadi Pak Dirman juga sempat mengatakan ada beberapa orang yang mengekspresikan keraguan pada saat ia ditunjuk sebagai Menteri SDM. Bagaimana Pak Dirman menjawabnya? Kita akan kembali dengan jawabannya sesaat lagi.
Kita masih berbicara dengan Pak Sudirman Said, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Beberapa waktu yang lalu Anda mengatakan kalau tidak ada terobosan dalam 2 tahun lagi kita akan mengalami krisis listrik, begitu Pak. Sudah adakah terobosan yang direncanakan ini Pak? Pekan ini saya mendalami listrik cukup lama, cukup panjang gitu. Jadi saya duduk sama tim Dirjen Kelistrikan, Tenaga Listrikan, kemudian saya undang Dirut PLN juga, direksinya. Sejauh ini kesimpulan saya adalah seluruh proyek listrik itu terlambat gitu. Seluruhnya terlambat. Hanya sebagian kecil yang mendeliver dengan baik, itu pun juga terlambat juga gitu. Kenapa begitu? Aspek perizinan menjadi penghambat yang luar biasa, dan saya katakan tadi di 2 sidang kabinet, bahkan rapat ketiga dengan para gubernur, Presiden menekankan sekali lagi untuk cari solusi mengenai perizinan, buat layanan satu atap. Jangan izin itu sampai tertunda, bukan hanya bulan tapi bertahun-tahun. Sebenarnya penyebab utamanya kalau kita berbicara izin ini kan sebuah administrasi saja, begitu Pak. Kalau kita berbicara teknologi, ada unsur yang tidak terpenuhi, itu mungkin dibutuhkan pemenuhannya begitu, dan makan waktu mencari lagi. Terus bicara izin seharusnya kan lebih mudah. Apakah memang ini ada hambatan yang Anda rasa ada kesengajaan juga di situ, atau memang administrasi yang berantakan? Secara psikologis nih, penyelenggara negara ini masih berlatih mengelola power gitu kan. Otonomi daerah, memberi kekuasaan pada Pemda, kemudian dinas segala macam. Kemudian para menteri juga dulu kan tidak seperti sekarang nih. Milih menterinya itu bagi-bagi partainya kuat sekali gitu. Jadi para menteri dulu tidak serta-merta, ini analisis saya, tidak serta-merta kemudian submit atau tunduk pada kepentingan keseluruhan, tapi kadang-kadang kepentingan partai itu diperhatikan. Masih bermain di situ. Jadi di samping soal-soal komunikasi antar menteri, antar kementerian, juga ada sih masalah-masalah vested gitu, masalah kepentingan. Makanya saya mengatakan solusi masalah itu gampang kalau tidak ada vested gitu. Contoh nih, kemarin Pak Menko Kemaritiman datang ke kantor saya, kemudian mengundang seluruh pihak yang terkait untuk menyelesaikan bagaimana listrik Cilacap 5 kali 1000 megawatt itu dijalankan gitu. Menurut Pak Bupatinya, investor sudah siap, planning sudah siap, tinggal tanahnya itu kurang, dan tanahnya itu kebetulan sebagian dimiliki oleh Angkatan Darat. Nah, diundanglah Pak Kasat, ada Wakil Gubernur, ada Menteri Agraria Pak Ferry, ada Menteri Hukum, semua diundang. Kemudian Pak Bupati presentasi, terus Pak Kasat mengatakan tanah kami ini sebenarnya tanah negara, karena itu sebenarnya yang mengadministrasikan Pak Ferry gitu. Jadi kalau memang diperlukan bagi masyarakat silakan dipakai, yang penting diganti gitu. Ya sudah, di situ diputuskan Pak Ferry mesti mengerjakan apa, Menteri Hukum mesti mengerjakan apa, saya mesti mengerjakan apa. Nah, dibentuklah satu tim teknis, dan kita mengatakan pembangunan silakan jalan sambil menunggu paperworknya diselesaikan gitu. Jadi ketika para pihak berkumpul kemudian mendeklar atau menyatakan bahwa yuk kita cari solusi, dan tidak punya sedikit pun kepentingan di balik itu, solusi ketemu gitu. Program semacam ini atau tindakan semacam ini akan banyak dilakukan, dan saya kira saya punya harapan karena komunikasi antara anggota kabinet sangat cair. Jadi Menko tidak harus didatangi di kantornya, tapi kemudian bisa dia keliling kemanapun gitu. Pak Sofyan Jalil ketika butuh sesuatu kebetulan lagi lewat, mampir ke kantor saya juga. Suasana ini sangat terbangun di dalam kabinet, dan saya optimis leadership, gaya kepemimpinan Pak Jokowi itu betul-betul membuat suasana cair gitu. Suasana yang tidak orang itu membuat segan untuk berkomunikasi. Kabinet berusukan betul ini Pak ya, kemana-mana. Insya Allah ini harapan gitu, dan saya yakin bahwa melihat personality anggota kabinet itu orang-orang yang orientasinya kerja gitu. Jadi
akan ada harapan lah gitu. Oke, jadi untuk target paling tidak untuk pemenuhan energi listrik dalam 2 tahun ini sendiri, Anda cukup optimistis bahwa target itu akan tercapai, dan apa yang akan dilakukan selain 5.000? Tadi Anda nanya terobosan nih, jadi yang saya kerjakan adalah nomor 1, saya sudah putuskan harus membentuk task force. Ya kita nyebutnya war room, ada satu ruangan nanti yang monitor seluruh proyek listrik, kemudian bottleneck atau istilah Pak Jokowi itu totok nadi. Jadi mencari titik-titik yang sumbatan yang memang selama ini menghambat, kemudian kita urai itu. Capability maknanya apa? Dia tahu teknologinya, dia punya modal yang cukup, dia punya personil yang cukup yang mumpuni untuk mengelola proyek ini. Banyak proyek terhambat karena manajemen proyek capability-nya memang rendah gitu. Dan terbukti ternyata yang proyeknya itu lancar adalah para operator, para pengembang yang selama ini sudah menjalankan itu gitu. Jadi begitu diserahkan pengembang baru, tentu kita ingin bangun kapasitas atau kemampuan nasional. Tapi dalam keadaan krisis begini, mungkin itu mesti kita tunda. Artinya mesti kita jaga bahwa yang paling penting dipenuhi kebutuhan jangka pendek gitu. Harus ada crash program. Bagaimana caranya meyakinkan itu pertumbuhan yang cepat ini bisa ditopang oleh pertumbuhan listrik misalnya gitu. Ini yang harus dikejar gitu. Jadi nanti sambil jalan kemampuan nasional kita bangun bersama gitu. Oke, kalau tadi dalam 2 hal ini yaitu BBM dan juga listrik, tampaknya yang tidak terlepas dan mungkin dalam sektor lain di SDM adalah vested interest yang Anda katakan tadi, ada kepentingan kelompok yang mencoba masuk di situ. Menghilangkannya apakah hanya dengan membangun tembok yang tinggi atau Anda butuh keterlibatan aparat dalam penindakannya? Tadi ada hubungannya dengan polarisasi power gitu. Jadi kalau dulu itu ketika kekuasaan sentralistik, pemain industri ini terbatas gitu. Nah ketika melebar, demokrasi kemudian menjadi begitu banyak, pemain listrik banyak, pemain migas banyak, pemain hulu banyak, tapi sayangnya lebih banyak pemain yang mediocre gitu. Yang kemampuan modalnya pas-pasan, dikasih kesempatan nggak kerja gitu. Itu yang membuat keterlambatan di mana-mana, atau teknologinya tidak proven gitu. First timer. Pilihan kita kan gini, pilihan kita belajar bareng-bareng, tetapi korbannya adalah ini krisis di sana sini, atau kita cepatkan dulu tapi belajar lebih sistematis gitu. Jadi, nah ini tugasnya pemerintah untuk mematchkan gitu. Bagaimana partnership itu dibangun gitu ya. Kembali, rasanya kalau kita tidak punya interest maka akan ketemu formula yang terbaik gitu. Biasanya kemacetan itu karena kita saling menyandera dengan menaruh kemauannya masing-masing gitu. Ke depan kita harus bicara dengan si pemegang mandat yang sudah berjalan itu, dan bagaimana ini menyelesaikannya gitu. Dan saya kira sekarang kesadaran bahwa kalau kita tidak bebenah akan ada krisis itu sudah cukup merata. Nah sejauh mana para pihak ini kemudian memiliki, saya sebut aja kenegarawanan, ini mau saling menyandera begini terus, atau kita mau cari solusi dengan mengorbankan kepentingan yang jangka pendek, kemudian nanti jangka panjangnya lebih bisa kita tunaikan. Kepentingan di sini tidak hanya masyarakat yang menaruh kepentingan dalam pemenuhan kebutuhan energi mereka, tapi seperti tadi vested interest tadi, ada yang satu hal yang selalu dipertanyakan dan ingin diberantas. Paling tidak masyarakat mengatakan ingin memberantas, yaitu mengenai mafia migas. Apa yang bisa dilakukan dari sisi Menteri SDM? Sesaat lagi. Energi menjadi penting artinya karena berkaitan erat dengan roda ekonomi. Hampir semua kegiatan masyarakat bergantung pada bahan bakar minyak atau BBM. Mulai dari angkutan manusia, mobil, motor, hingga distribusi barang. Semua bergerak menggunakan bahan bakar. Berharga tentu rentan praktik penyelewengan. Penjualan BBM dalam negeri misalnya
premium mendapat subsidi pemerintah hingga harga jual impor lebih rendah dibanding harga pasaran dunia. Praktek mafia pun muncul memanfaatkan kesempatan. Awal September, kasus rekening gedut PNS Batam terkuak dari temuan PPATK. Transaksi sebesar 1,3 triliun rupiah ditemukan di rekening NK dalam kurun waktu 5 tahun. Praktek permafiaan dilakukan dengan menimbun bahan bakar dari SPBU untuk kemudian dijual ke pasar gelap. Uang hasil penjualan kemudian ditukar ke dalam bentuk dolar Singapura. Setelah melalui penyelidikan, ternyata NK tak bergerak sendirian. Oknum aparat dan pegawai Pertamina pun terbukti ikut terlibat. Selain rentan praktek mafia penyelundupan, korupsi juga mengiringi lembaga tertinggi negeri yang menangani masalah energi. April 2014, mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas atau SKK Migas, Rudi Rubiandini, divonis 7 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah karena terbukti menerima suap terkait pelaksanaan proyek pelindungan SKK Migas. Berbagai kasus penyelewengan rentan mengiringi ranah energi menjadi tantangan bagi Kementerian SDM sebagai lembaga tertinggi. Mampukah Sudirman Said mengatasi praktek mafia dan memberantas korupsi di lembaga ini? Kita masih berbicara dengan Menteri SDM Pak Sudirman Said, dan tadi cukup menarik bagaimana Anda mengatakan satu sisi yang ingin Anda bentuk adalah mengembalikan harga diri dari Kementerian SDM ini sendiri dengan tidak membuatnya menjadi sesuatu yang tampaknya mudah diinfiltrasi oleh berbagai interest. Saya mundur sedikit kepada latar belakang Anda sebagai salah satu dari pendiri Masyarakat Transparansi Indonesia ya Pak ya. Sejauh ini kalau Bapak lihat apa yang sudah Bapak pelajari, mungkin Bapak sempat masuk ke dalam mempelajari SDM juga pada saat itu dan sekarang sudah berada di dalam SDM, seburuk yang Anda bayangkan atau jangan-jangan lebih buruk dari yang pada Anda yang bayangkan dulu? Saya kan pernah punya pengalaman yang menarik ketika saya di Pertamina. Pertamina itu terakhir dalam proses transformasi itu ditugasi berbenah arus minyak, ekspor impor, distribusi segala macam. Yang ini juga bukan rocket science, bukan hal yang sulit-sulit amat. Ini soal manajemen logistik sama rantai pasokan, supply chain namanya gitu. Dan halangannya bukan soal teknis tapi non teknis gitu. Halangannya tadi kembali pada para pihak yang merasa berkepentingan. Ya bagaimana seminggu sebelum diangkat, 2 minggu sebelum diangkat sudah di demo gitu ya. Dan yang diulang, kalau kemarin tuh muncul cerita saya mafia minyak itu adalah kaset rusak yang diputar di 2009 gitu. Jadi setiap kali ada langkah pembenahan ini maka muncul tuduhan yang sebaliknya seolah-olah saya adalah mafia gitu. Jadi ini sangat predictable, sangat bisa diduga yang mengerjakan siapa segala macam gitu. Sebetulnya kerusakan sistem bukan monopoli SDM lah. Ini adalah klasik story atau situasi normal dari negara yang sedang menata demokrasi gitu. Jadi di banyak kementerian mungkin juga kurang lebih sama. Hanya persoalannya adalah Kementerian SDM ini volume yang diurus jumlahnya begitu besar gitu. Investasi untuk ngebor aja ngomongnya triliun gitu ya. Bicara bangun kilang itu bicara ratusan triliun gitu. Bicara impor kita tahu sehari spending kita 150 juta dolar gitu. Itu yang pertama sebab membuat SDM menjadi unik. Yang kedua, kebetulan memang urusan SDM ini menjadi sangat menentukan bagi hajat hidup orang banyak. Penerangan, bahan bakar, energi segala macam. Jadi kalau sektor ini kisruh yang saya sebut di Sandra tadi, maka seluruh perekonomian menjadi terganggu. Saya punya kesimpulan bahwa kondisi kita sekarang ini justru energi menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi gitu. Karena kelambatan harusnya energi itu menjadi penghela, energi itu menjadi di depan, sehingga ketika direction mengenai ekonomi tumbuh kemana itu yang menopang sudah siap. Sekarang misalnya mau bangun kawasan industri, orang bertanya listriknya dari mana, bahan bakarnya dari mana.
infrastruktur tidak ada. Justru hambatannya dari situ. Tidak adanya energi yang bisa memadai itu gitu. Kenapa begitu? Karena tadi para pengelola di sektor energi, para pejabat negara itu sudah lama tidak terlalu peduli apa yang harus diprioritaskan. Kalau dari Menteri Keuangan pada saat ini mengatakan bahwa salah satu alasannya adalah migas ini belum pernah digarap dengan serius oleh SDM. Mungkin bukan langsung kepada Anda, yaitu pada yang sebelumnya. Tapi paling tidak sebelum Anda tidak tergarap dengan serius mengenai migas. Anda setuju dengan hal ini? Saya cenderung mengatakan iya. Tetapi itu bukan karena para personil di migas itu tidak mau gitu. Tapi elitnya itu tidak pernah serius memikirkan. Karena kan sebetulnya kan 5.000 pegawai itu kan tergantung pemimpinnya mau apa gitu. Kalau pemimpinnya memang asik melayani diri sendiri gitu, ya bagaimana kita mau melayani masyarakat gitu. Jadi ini saya sebut sistemik dan juga urusannya dengan culture. Karena itu memang harus ada istilah organisasi yang macet itu mengalami kelembaman gitu ya, dan inersia, dan kelembaman bisa dipecahkan dengan hantaman keras. Baru kemudian pecah itu. Nah, pecah kita tata lagi. SDM sudah mengalami itu dengan ditangkapnya kepala SKK Migas gitu, dan juga pendahulu saya yang berurusan dengan penegak hukum. Ini momentum baik gitu. Dan saya kira saya dimudahkan dengan itu. Karena itu ketika saya kasih signal-signal mari kita bebenah, responnya dari bawah luar biasa. Itu yang saya harus appreciate. Jadi saya punya keyakinan sebagian besar orang itu kepengen baik gitu. Hanya sebagian kecil yang maunya itu tidak baik. Nah, kita harus bangun sentimen itu, dan saya mendapatkan momentum ini sangat positif gitu. Kembali ke hal-hal yang menjadi perhatian dari ESDM. Pertama adalah BBM terlebih dahulu. Yang kita ketahui bahwa dengan adanya rencana kenaikan atau pengalihan subsidi ini, konsumsi BBM kita akan aman gitu Pak ya. Tapi kalau setiap tahun polemik lagi dan polemik lagi, ini kan juga seperti Anda bilang tadi, energi kok malah jadi penghambat dari kemajuan itu sendiri. Anda melihat hal ini bisa dihentikan, tidak setiap tahun terjadi, tidak setiap kali ada rencana kenaikan bergejolak lagi, kantor Anda didatangi lagi oleh sekian ratus orang lagi di demo. Ya memang ini kan cerita masa lalu yang kita memanjakan diri kita dengan subsidi gitu. Nah, suatu ketika entah tahun berapa itu subsidi harus pelan-pelan habis gitu. Subsidinya diberikan kepada kegiatan yang lebih produktif, bukan kepada BBM gitu. Subsidinya mesti diberikan kepada rakyat dalam bentuk irigasi yang baik, sarana kesehatan yang baik, murah, pendidikan yang baik, infrastruktur, pelabuhan, jembatan, nelayan dan sebagainya. Karena subsidi ini bukan semata-mata masalah fiskal, bukan karena beban saja, tapi juga disparitas harga selalu saja memancing black market. Ada perbedaan harga, kemudian orang-orang yang punya etikat jelek itu membeli barang bersubsidi kemudian dijual kepada barang market yang kompetitif. Ini secara penegakan hukum juga repot, di samping juga merusak mental para pedagang gitu, para pebisnis. Selalu mereka mengintip celah untuk mencari kesempatan-kesempatan yang tidak sehat itu. Dan jangan lupa, para pengimpor minyak itu akan selalu berusaha supaya pemerintah menjaga subsidi itu gitu. Karena dengan itu kita disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya jangka pendek tadi, kemudian lupa menyiapkan diri untuk yang jangka panjang. Misalnya infrastruktur migas, orang bilang kenapa sih Kilang nggak dibangun-bangun gitu? Itu sesuatu yang sebenarnya common sense gitu. Uangnya ada, kenapa saya sebut uangnya ada? Lah buktinya kita ratusan triliun kita keluar tiap tahun gitu. Tetapi kenapa nggak dibangun? Saya punya dugaan kuat bahwa ada proses mempengaruhi yang luar biasa gitu. Ada proses mempengaruhi kepada pengambil keputusan dari bawah sampai ke atas gitu, untuk tidak memutuskan kilang dibangun. Ini oleh? Dan periode ini mesti ditembus gitu. Kalau yang analisa oleh siapa Pak yang bermain? Oleh orang yang punya duit dan oleh orang yang punya etikat kurang baik gitu. Entah siapa itu. Kawan-kawan kita di parlemen, kawan-kawan kita di kementerian segala macam itu sering sekali tidak terlalu mendukung hal-hal semacam ini, dan ini mesti ditembus. Harus di periode ini kita mesti bangun kilang.
apakah benar Indonesia ini diambang sebuah krisis energi kalau memang tidak ada terobosan yang dilakukan sesaat lagi? Terima kasih Anda masih bersama kami di Wajah Kabinet Kerja Jokowi JK. Kita masih duduk bersama Menteri ESDM Pak Sudirman Said. Sebelum saya ke topik yang tadi saya mau bicarakan, saya mau tanya mengenai satu hal yang bisa menjadi ini adalah pegangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kita tahu bahwa energi seperti geotermal, kita negara yang kaya akan energi seperti itu. Tapi berbicara mengenai energi terbarukan, tampaknya belum menjadi fokus dari negara ini dan para pemain di energi ini. Apa benar begitu dan apakah ada rencana Pak yang jelas buat Anda, yang jelas akan dilaksanakan? Dalam manajemen energi itu ada yang namanya energi mix atau bauran energi. Jadi kita akan punya komposisi nih, berapa persen menggunakan BBM, berapa persen menggunakan gas, berapa persen menggunakan panas bumi seperti Anda katakan tadi. Nah, bauran energi kita itu masih didominasi oleh energi konvensional. Energi terbarukan baru nggak sampai 10%. Komite Dewan Energi Nasional telah menerbitkan satu kebijakan energi nasional yang punya satu metrik bagaimana makin hari, makin ke depan itu porsi dari energi terbarukan makin besar. Misalnya kita punya rencana pada tahun 2023 atau 2025 itu minimal kita sudah di atas 20%. Andalan kita apa? Andalan kita di BBM tentu kita ingin mendorong biofuel, minyak nabati. Jadi kelapa sawit daripada diekspor besar-besaran kita gunakan sebagai sumber BBM gitu. Kemudian andalan yang lain adalah tadi geotermal, hidro, air, kemudian matahari kita juga cukup kaya nih. Persoalannya adalah atau tantangannya adalah memang secara jangka pendek yang namanya energi terbarukan itu selalu dianggap mahal. Apalagi kalau dibandingkan dengan BBM bersubsidi. Jadi mesti paralel nih. Subsidinya pelan-pelan diselesaikan sambil menunggu pertumbuhan ekonomi dan kemampuan rakyat gitu, sambil kita dorong, kita bantu masyarakat yang paling bawah supaya mendapatkan benefit yang lain gitu. Kemudian energi terbarukannya didorong supaya investor itu mau main di sini gitu. Nah, tugas pemerintah tentu memberikan satu atau menciptakan suatu environment atau lingkungan yang memberi rangsangan pada mereka gitu. Tapi hal seperti ini baru mau sebagian sudah kita jalankan dan saya bersama-sama dengan tim di SDM akan mendorong supaya makin agresif, karena sesuatu yang tidak punya pilihan kan, fosil itu lama-lama habis dan andalan utamanya ya bagaimana kita mengandalkan sesuatu yang bisa diperbarui ya, makanya sebut energi terbarukan itu. Jadi sesuatu keniscayaan, dan saya ingin mengajak seluruh warga, seluruh stakeholders itu serius memikirkan ini. Karena daripada nanti kita sudah kepepet, fosilnya habis, ininya belum siap, lebih baik kita mumpung kita masih punya kekuatan gitu. Kalau energi baru dan terbarukan mungkin tadi Bapak menggambarkan cukup panjang sebenarnya targetnya. 2020-an itu kita menargetkan 20% penggunaan. Tapi yang saat ini sudah mengancam penggunaan energi kita ataupun masyarakat dalam penggunaan energi mereka, yaitu adanya mafia migas. Kalau untuk Anda sendiri, seril apa keberadaan mafia migas ini dan apa yang Anda lakukan? Mungkin bukan tugas Anda untuk memberantas, tapi paling tidak tugas Anda untuk menghilangkan campur tangan mereka di dalam migas di Indonesia ini. Terjemahan dari mafia sebetulnya adalah para pemburu rente gitu. Orang yang dengan secara tidak bertanggung jawab mengambil benefit dari kegelapan gitu, dari kekisruan. Pendekatan bisnis secara gelap itu subur manakala terjadi yang namanya asymmetric information. Jadi tidak banyak orang tahu gitu. Nah karena itu orang-orang seperti ini berusaha mengatakan yang tahu hanya saya, yang bisa mengimpor minyak hanya saya gitu, yang bisa dilangsung hanya saya. Itu yang harus diyakinkan kepada tidak begitu. Begitu Pertamina-nya itu clear visinya gitu, diisi orang-orang yang benar, mereka akan cari sumber-sumber alternatif itu. Dan datang kepada saya selama 2 minggu ini para pihak yang bertahun-tahun mencoba melakukan dealing langsung gitu. Misalnya kemarin kan
dirintis oleh Bapak Presiden sih, Sonangol yang dari Angola itu. Produksi mereka hampir 2 juta barel sehari, konsumsinya nggak sampai separuh gitu, selebihnya di ekspor gitu. Kemudian kemarin datang Dubes Iran menjelaskan bahwa dari seluruh produksi mereka hanya dikonsumsi nggak sampai 20%, selebihnya diekspor. Dan mereka sudah bertahun-tahun menawarkan, silahkan beli crude saya, ayo bangun kilang bareng-bareng gitu, tapi tidak pernah ada respon gitu. Rusia barangkali bisa kita ajak ngomong juga gitu. Sahabat kita di banyak negara itu para pihak yang sangat ingin bekerja sama dengan kita. Banyak sekali orang seperti itu, tinggal the top leadership-nya itu mau bagaimana gitu. Itu juga dialog saya dengan Pak Presiden bahwa kalau pemimpin negaranya punya niat lurus, insya Allah masalah-masalah ini bisa kita selesaikan. Jadi bisakah kalau saya mungkin mewakili masyarakat juga menaruh harap SDM akan lebih transparan lagi? Mudah-mudahan, insya Allah. Bapak. Ya. Saya sangat yakin bahwa dukungan terhadap langkah ini itu masif gitu. Jadi menurut saya orang-orang yang punya niat jelek mendingan berhenti deh, jangan meneruskan pikiran itu gitu. You are running against peradaban. Orang yang punya niat jelek itu berhadapan dengan kecenderungan peradaban. Hari ini dan ke depan saya nyatakan tidak akan ada orang bisa sewenang-wenang dalam jangka panjang. Semua akan terbongkar gitu. Jadi lebih baik berhenti berpikir untuk merusak sektor ini. Dan saya nyatakan ini dengan tegas supaya Anda lebih baik yang cool down itu orang yang jahat gitu. Selesai dan kembali pada niat baik. Bangsa ini terlalu mahal untuk dikorbankan oleh kelompok-kelompok kecil yang punya niat tidak baik gitu. Pak Dirman, terima kasih banyak atas waktu Anda. Tentu kata-kata itu menjadi pegangan masyarakat juga, Pak, dengan harapan yang sangat besar. Kementerian Anda hajat hidup orang banyak bergantung pada apa yang berada di bawah kementerian Anda, dan tentunya kita ingin lihat beberapa perkembangan yang berarti dalam tahun ke depan. Terima kasih banyak Pak Dirman, selamat bekerja di Kementerian SDM. Tadi pembicaraan kita bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Pak Sudirman Said. Saya Timothy Marbun, terima kasih atas perhatian Anda selama 1 jam terakhir. Sampai jumpa.